3 kali aja. Apa kabar ayah bunda tersayang? Apa kabar ayah bunda tersayang? Sekali lagi. Apa kabar ayah bunda tersayang? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya senang banget hari ini. Ini adalah pertama kalinya saya ke Bojonegoro. Terima kasih kepada pihak penyelenggara, terutama kepada ibu kepala sekolah dan juga panitia semua yang sudah memperkenankan saya hadir di sesi kali ini. Para ayah bunda sudah tahu tema yang akan dibawakan tentang apa? Ada yang mau mengajukan menjawab pertanyaan bunda? Kalau ayah bundanya malu, nanti anaknya juga sama nggak kira-kira kayak gitu? Benar nggak? Oke, saya semuanya harus coba langsung ini ya. Ini aja deh. Sebelum kita mulai sesi kita, izinkan saya untuk sharing. Ini seminar ya, tapi saya lebih suka sharing, berbagi knowledge. Dan saya minta izin, mungkin di sini ada yang ilmunya lebih luar biasa dari saya. Jadi saya minta izin ketika para ayah dan bunda yang saya memberikan izin, itu akan mudah menyerap apa yang akan kita sampaikan. Oke, sekarang pada saat kita mau memulai sesi ini selama 2 jam, kira-kira apa yang dibutuhkan sebelum saya sebutkan temanya? Kira-kira apa? Diam 1000 bahasa. Coba saya tersayang nonsen dia dari muda-muda. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Pertama yang kita butuhkan untuk mengikuti acara ini semangat. Oke, terus? Ada lagi yang cukup? Semangat. Oke. Semangat dulu bunda. Untuk ayah bagaimana yang disiapkan konsep? Ya, untuk ayah satu bunda. Nanti saya mungkin sistem saya, apa yang saya mobile aja ya, karena saya suka sekali mobile. Mungkin wanita disiapin ya yang aktif, ya kan, diberi sesuatu yang luar biasa. Biasanya kan begitu ya. Oke, kira-kira apa nih dari ayah Manda ketika kita mau belajar? Kan sesi ini juga adalah kita belajar bersama ya. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan? Nice, apa lagi? Ya, izin. Sudah. Ya. Menurut saya kita harus open mind dulu ya. Untuk mendapatkan itu dan yang pasti butuh untuk. Oke, masya Allah, ayah bunda tersayang yang luar biasa, insya Allah menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah, tahu nggak para ayah bunda tersayang, ternyata dalam proses belajar kita itu ada di surat Al-Kahfi, yaitu dari ayat 60 sampai 82. Tentang ada yang tahu kisah apa di situ? Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Bisa dibuka Al-Quran yang ada di HP. Yang sudah aku kasih bocoran aja ya kalau gitu. Itu adalah kisah Nabi Musa belajar sama dengan Nabi siapa? Nabi Khidir. Apa yang dipersiapkan dalam proses belajar? Sabar. Berapa kali disebutkan di surat Al-Kahfi? 3 kali. Apakah kamu mampu sabar bersama aku? Maka di sesi saya kali ini, saya minta izin untuk ayah bunda tersayang untuk mau menerima saya untuk kita semua belajar dengan sabar, dan sabar, sehingga saya yang memberikan sabar dan ayah bunda juga sabar. Begitupun energi ini akan sampai kepada anak-anak kita ketika kita membersamai, yaitu apa? Sabar, dan sabar. Sampai sini gimana? Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Baik, saya akan mulai di sesi hari ini, yaitu tentang giving the quality time for kids. Jadi di sini tugas saya ternyata banyak ya materinya, tapi saya di sini akan memberikan secara aplikatif apa aja
dulu. Jadi yang di-swipe nggak hanya media sosial ya, gitu ya, Instagram, Facebook, swipe juga perlu di-swipe. Next. Oke. Perkenalan dulu ya. Kan teman-teman kenal saya hari ini betul? Rasanya sih juga pengen. Boleh nggak saya kenalan sama ayah bunda semua di sini? Kalau boleh, ayo bunda bisa cek di Instagram saya. Boleh sekarang dibuka Instagramnya. Lihat bunda itu siapa sih? Silakan dan jangan lupa klik untuk kenalan. Nanti saya cek, saya juga bisa berkenalan. Jadi kalau saya ke Bojonegoro atau kita ketemu di luar, kita bisa kenal. Oke. Udah semuanya. Kalau udah dicek Instagramnya bunda itu apa? Itu akan nge-link dengan beberapa agenda atau kegiatan saya, baik self development, parenting, kemudian Quran journaling. Salah satu praktisi ya, saya adalah penggerak dari Quran journaling. Baik, ini sudah dikenalkan oleh moderator ya tentang siapa saya. Tak kenal saya mau kenalan. Jadi saya tinggal di luar negeri kurang lebih 8 tahun. Di dalam 8 tahun itu saya mendalami tentang self development. Dari situ saya juga belajar tentang improve knowledge saya selain di bidang diploma fisioterapi, diploma terapeutik journaling, kemudian menjadi saat ini saya juga sedang dipropos untuk kandidat doktoral di kesehatan masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan itu juga supaya bisa lebih maksimal membersamai para muslim dan muslimah semuanya, yaitu saya mengambil sudah internasional Open University tentang Islamic Study. Kemudian selanjutnya aktivitasnya juga menjadi founder di Namuna Institute dan Temani Indonesia, di mana itu adalah bagian dari ibu pembaharu ibu profesional. Kemudian untuk co-founder di sini saya bersama dengan suami saya, yaitu membangun Trainer Academy dan juga Great Rules untuk bagaimana meningkatkan skill bahasa Inggris kepada anak-anak dan juga orang yang mau mengimprove lagi bahasa. Kemudian yang ketiga, peran utama saya saat ini adalah karena begitu luar biasanya Al-Quran. Setelah saya menanam buana, ternyata peran utamanya memang lagi adalah Al-Quran. Begitu cintanya, dan bagaimana sih supaya dulu saya yang dengan Al-Quran. Oke, boleh lanjut? Ya, boleh lanjut. Suara saya nggak mau gema ya, nanti ya terdengar oke ya. Kemudian akhirnya karena Al-Quran, betul ya tadi sampai di Al-Quran ya, akhirnya saya menemukan setiap ilmu yang saya pelajari, loh kok ini jawabannya ada di Al-Quran, tapi dengan catatan, just only baca terjemahan atau kita hanya baca Quran, itu tidak akan memberikan dampak. Lalu bagaimana caranya memberikan dampak? Yaitu dengan apa? Para bunda, ayah, tersayang, diapain? Tadabbur Quran. Aduh ribet awalnya saya berpikir begitu. Tapi ternyata yang paling sederhana yaitu dilakukan dengan cara apa? Buka tafsir, bukan menafsirkan, buka tafsirnya, lalu direfleksikan ke dalam kehidupan kita. Kira-kira anak-anak bakal ikut gak kalau orang tuanya juga melakukan hal yang sama? Oke gak kira-kira? Jadi caranya gimana? This only one ayat every day in our life. Sorry ya, kalau Bunda ini ngomongnya nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Kalau dia nggak paham, akan aja. Bunda itu panggilan kecil. Bunda itu artinya Bunda. Bunda saya kurang paham, sampaikan nggak apa-apa. Jadi ketika misalnya kita mulai dari hal yang sederhana, just one ayat every day, satu ayat aja, bukan terjemahan, bukan tafsirnya, lalu refleksikan. Dari situ, dari rutinitas yang dilakukan sehingga membentuk habit, hingga akhirnya itu memberikan perubahan yang luar biasa. Dan saya akhirnya mendirikan yaitu sebagai visi saya, peran saya adalah untuk bergerak menjadi muslimah Quran journaling dengan visi memberikan dampak luar biasa dan perubahan yang lebih baik untuk negeri, dengan misinya mencetak muslimah ya sahibul Quran dengan Quran journaling. Jadi goalnya yaitu membantu muslimah dan keluarga menemukan personal excellence-nya dari Al-Quran. Nah, jadi hal ini membuat saya antusias
jurnalis. Next. Nah, oleh sebab itu saya memperkenalkan diri di momen kali ini adalah bagaimana memberikan para ayah bunda tersayang dalam quality time. Itu adalah kaitannya semua adalah dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh Rasulullah terdahulu. Even zaman yang berbeda, tapi ada satu link, yaitu dengan perubahan zaman. Berarti ayah ibu juga perlu update. Betul ya? Perlu update, dan itu semua ada hubungannya. Jadi aktivitasnya adalah saya lakukan di Namina, ditemani dan juga PNR Academy dan juga di ibu profesional. Yang saya gaungkan itu adalah aktivitas baik education yuk dilakukan dengan men-tracking, menjurnal. Journaling itu apa sih? Pasti kan pada tahu kan? Journaling itu adalah aktivitas kreatif, mencatat, menulis. Itu bagian dari self development. Dan ini dilakukan oleh, kalau di sini mungkin ada psikologi, kata tahu banget yang namanya journaling itu merupakan bagian dari self development. Dan di luar negeri mereka sudah riset dan journaling ini menjadi sebuah praktek self development. Mau tahu di Al-Quran itu bisa ada, cuma di Al-Quran saya menemukan 12 kurang lebih ya, 12 ayat yang ada kata tulis, menulis, dan tulisan. Penting nggak? Kalau dari Al-Quran penting nggak ayat benar saya? Sangat penting. Maka oleh sebab itu kalau kita mengkoneksikannya itu ada link. Maka aktivitas inilah yang ingin saya terapkan kepada ayah bunda. Bagaimana mengenal ayah bunda dan mengenal anak-anak lebih deep ya, dengan memiliki sebuah jurnal. Jika ini adalah hal yang baru, insya Allah ini akan sangat mudah dilakukan. Suksesnya orang-orang sukses yang bahkan para ulama bukan dari besarnya yang langsung besar. Hal kecil dilakukan, langsung dilakukan dan dilakukan secara rutin, dan itu menjadi habit. Al-Quran ditulis, betul ya? Semuanya ditulis. Bahkan rumah kita, rumah saya semua penuh dengan hari ini mau ngapain, ayah mau ngapain, anak-anak mau ngapain, ini mau ngapain. Jadi kepala nggak pusing. Itu perkenalan dulu ya. Nah, materi ini bakal banyak gerakan. Oke. Boleh saya dibantu? Saya minta volunteer deh, 2 orang aja, satu dari ayah, satu dari bunda. Apa sih harapan ayah bunda setelah mengikuti kegiatan ini? Monggo Bunda yang mau menjawab pertanyaan dari Bunda Una. Awalnya takut deg-degan Atau saya tunjuk aja ini sepertinya. Jangan ya. Langkah pertama itulah yang akan meruntuhkan. Oke, Bunda Una. Oke, dari ayah. Jadi Bunda, Suruh maju ke depan aja boleh nggak? Ini panitia waktu saya 2 jam ya? ya betul 2 jam. Sampai jam 12 ya? Ya. Ayah bunda siap ya untuk kita sesi ini biar lebih berdampak. Di depan sini bunda boleh nggak? Oke. Ayahnya boleh? Ayah? Satu ayah saja. Di sini ya? Mana ada? Silakan ayah yang mau maju ke depan. Saya butuh volunteer, ibaratnya gini, tolong, karena ini tolong bukan untuk saya, tapi untuk ayah bunda. Oke, silakan. Oke. Oh, di sini aja deh. Ya. Oke, saya mulai dari bunda dulu. Bunda, kira-kira apa sih harapan yang ingin didapatkan di sesi kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan yang pertama, saya ingin mengubah diri saya. Pengen apa? Mengubah diri saya. Mengubah karena Oke. karena terus terang kadang kita jadi orang tua itu agak egois. Oke. Egoisnya pengennya anak nurut semua kita, tapi kadang kita lupa menurut orang yang baik. Oke. Yang pertama mengubah diri saya sendiri. Itu harapannya sesi ini bisa berubah insya Allah. Terus yang kedua menerapkan sebenarnya setelah ini
kita mendapat ilmu, setidaknya biar tidak sampai 50% kita bisa aplikasi. Antara 10 sampai 15 kita mampu aplikasi ke anak itu sudah. Kenapa nggak langsung bilang, Bunda, aku pengen 90% selesai kelas ini, saya mengaplikasikannya, langsung saya kerjain. Nanti kita bahas loh. Iya. Ayo. Berapa 10-15. Yang pertama, ketika kita mau mengajar ke anak, harus ada pilihan juga. Harus. Yang mengharuskan siapa Ibu? Diri saya sendiri. Oke. Nanti kita bahas lagi kata harus. Harus untuk diri saya sendiri. Setelah kita bisa menata, lambat laun kita akan menjadi contoh. Dan nanti kita akan bisa berjalan seiringan. Anak dan orang tua itu ibaratnya, kalau suami dan istri kan kayak hubungan kereta. Kalau anak orang tua biasanya menganggapnya itu sama. Ya, dia penumpangnya, yang punya tujuan yang sama, dan harapan yang sama. Namun dalam perjalanan pasti kadang ada mogok, ada gelombang atau apapun. Nah, bagaimana kita itu bisa membentuk komitmen bersama dalam satu rumah tangga, dalam satu hidup anak itu yang Berarti teladan pembentukan rumah tangga yang dimulai dengan merubah diri Bunda dulu. ya. Masya Allah. Kasih apresiasi dong buat Bunda. Bunda siapa namanya? Saya mohon maaf, nama saya Sulwati. Namun karena anak saya juga, yang pertama Hergi, yang kedua Rama, pernah dipanggil bundanya Mas Rama, anak saya protes. Oke. Bagus, jadi kami sepakat setelah punya adik-adiknya protes, saya memanggil diri saya Bunda Dira. Oke, Bunda Dira. Bunda Dira. Apresiasi buat Bunda Dira, buat panitia. Ini diingat ya, kasih sesuatu nih. Oke, selanjutnya kita ke Ayah. Terima kasih Bunda. Selanjutnya kita ke Ayah. Silakan Ayah. Apa harapannya Ayah? Terima kasih Bapak Ibu. Jadi mengikuti kegiatan ini sebenarnya sebagai orang tua kami menyadari bahwa harus senantiasa belajar. Harus apa? Harus senantiasa belajar. Harus Belajar. belajar. Belajar dalam keadaan ini sebagai orang tua yang mampu bisa memahami karakter anak saat ini. Luar biasa. Apresiasi dong Ayah Bunda. Karena kami menyadari apa yang mungkin kami juga pernah menjadi anak mungkin. Yes. Nanti kita belajar. Artinya ketika kami menjadi anak saat itu dengan kondisi saat ini sangat jauh berbeda dan kami butuh banyak upgrade wawasan, ilmu dan hal-hal yang sangat mendukung untuk kami agar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Keren. Berarti bonusnya harapannya adalah update sebagai orang tua ya kan untuk memahami anaknya. Nanti. Masya Allah. Apresiasi buat kita terima kasih Ayah Mawan. Oke, tadi ya. Panitia door-prize-nya. Oke, langsung tuh door-prize ini spesial loh. Saya buat khusus untuk acara ini. Oke, jadi itu harapannya ada dua ya. Oke, langsung. Nah, ini dia. Saya mau tanya, coba angkat-angkatnya ada buku dan pulpen. Karena kalau semua saya tanya-tanyain kan kayaknya butuh waktu berapa hari ya? Sudah ada itu. Angkat dulu dan saya angkat dulu. Bukunya dan pulpennya maksud saya. Oke, angkat buku dan pulpennya. Sip. Bagus. Yang lain ada nggak? Bawa nggak? Oh ada 3. Kalau nggak ada, Oke, ada lagi. kalau nggak ada, boleh pakai handphone digital, ya. Jadi biasanya ada tuh yang pakai iPad, Bunda sih nggak punya iPad, ini saya nggak apa-apa. Atau handphone juga ada note, boleh. Tapi kalau saya lebih suka saya itu pakai buku. Kenapa pakai buku? Jawabannya nanti ya. Kenapa saya pakai buku, saya tulis kayak gitu? Itu ada sainsnya, itu ada pengetahuannya. Ternyata otak kita ya kan sederhananya diri kita tuh punya neural micro action. Dan teman-teman ayah bunda ketika kita menuliskan ya itu ada neural micro action di dalam diri kita supaya merasa relax, tenang dan gak rungsing di kepala. Emang ayah bunda mau semua pikiran ada di kepala? Mau gak? Cara ngedahinnya gimana? Ditulis di buku, bahkan di buku pasar. Emang
orang tua ideal versi ayah bunda sebagai Muslim parenting. Parenting itu apa? Parenting itu adalah skill atau kemampuan dalam pola asuh. Apapun yang ada di dalam pikiran ayah bunda, silahkan dialirkan. Saya beri waktu 5 menit, sebentar, 5 menit ya. Saya akan cek 5 menit. Kalau sudah 5 menit jangan berhenti dan ayah bunda stop. Bareng-bareng. 1, 2, 3. 5 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dialirkan. Coba diulangi pertanyaannya. Ini dia. Apa harapan versi ideal? Bukan harapan, apa idealnya? Oh, ayah bunda tuh mau jadi orang tua ideal yang seperti apa sih buat anak-anak? Dan anak-anak itu suka sama ayah bunda dan mau sama ayah bunda. Dalam waktu 5 menit, seperti apakah orang tua ideal versi ayah bunda sebagai Muslim parenting? Silakan, apapun yang ada di kepala dialirkan. Tidak boleh dihambat, bukan tidak boleh, lebih baik dialirkan. Ada yang sudah? Ayah atau bunda? Barangkali kurang dari 5 menit. Tinggal berapa menit Dona? Gak apa-apa, Biarkan ya, biarkan sebanyak ruang bukan 5 menit di kertas. Gak apa-apa. Saya izinkan ayah bunda untuk fokus dan silakan direnungkan. Ada yang diam, apalagi ya? Ada yang bingung, aku kayak mana ya? Sampai ini. Ada yang udah selesai. Selesai ya. Dua menit lagi ya bunda. Menit untuk menulis begitu terasa lama ya? Atau ada yang berpikir aku udah lama gak menulis, udah sampai lupa aku caranya menulis. Aku hanya bisa berpelan-pelan. Ataupun ayah hanya dalam pikirannya. Oke, 1 menit lagi ya yang bunda. 1 menit lagi. Enggak, nanti deh.
tidak ada lagi yang menulis? Oke. Ayah bunda saya sudah di stop ya. Simpan dulu, itu seperti apa sih idealnya? Apakah akan sama seperti hari ini menulis? Atau mungkin nanti ada perubahan? Kita lihat nanti sampai di sesi akhir. Oke, disimpan ya, sip ya. Dan itu yang tahu hanya para ayah atau bunda. Mungkin ada juga yang kalau menulis, biarkan aku simpan di hatiku atau di pikiran. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tulis, itu adalah satu misalnya bukti bahwa nanti kalau kita buka, kalau saya di rumah saya tulis, dibuka 10 tahun kemudian, saya pernah menuliskan ini. Tahu nggak para ayah bunda, sedikit nanti saya akan kasih rahasia. Ketika kita menulis ditutup, itu adalah sebuah doa. Ketika saya buka 10 tahun kemudian, saya begitu takjub karena apa yang ditulis itu 90% terwujud. This is so really working, ini bekerja. Makanya saya ingin berbagi rahasia ini kepada ayah dan ibu. Next step kita langsung masuk. Nah, nggak kelihatan ya, padahal kalau ini kelihatan besar sekali. Gaya parenting yang tepat. Mudah-mudahan ayah di sini ada yang tahu nggak? Anak-anak aja ya. Gaya parenting. Tadi kan mudah-mudahan sudah menulis idealnya. Gaya parenting yang ayah bunda tersayang lakukan. Kira-kira masuk gaya apa ya? Ada yang sudah tahu kekecilannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah ilmunya? Saya pakai gaya parenting yang mana ya? Kita belum masuk ke Rasulullah ya. Ini adalah ilmu sains, ilmu yang sudah dilakukan oleh para peneliti olah psikologi. Jadi saya di sini langsung aplikatif. Ada yang tahu gaya parenting apa ya yang para ayah bunda lakukan? Ada yang mau sharing dengan saya? Satu orang aja, kebanyakan nanti ini ya lama. Satu orang aja, saya pengen tahu sehingga saya punya gambaran. Oh, ada yang datang, ada yang belum, dan saya akan menjelaskan hari ini ilmu ini kepada ayah dan bunda. Ada yang tahu nggak gaya parenting apakah yang sudah dilakukan oleh ayah dan bunda? Ada yang tahu? Jadi jangan sampai nanti bunda udah ngomong sampai Z, ternyata kita nggak sama nih, benar nggak? Produknya nggak sama, bahaya nggak? Bahaya kan? Makanya kenapa perlunya mengetahui jawaban. Para ayah bunda pakai gaya parenting apa? Ada yang mau menyampaikan satu orang dari apa yang sudah dituliskan dan tahu gaya parentingnya seperti apa dan ilmu parentingnya seperti apa? Silakan, ada satu orang. Satu orang, Om Dias yang Ya, yang ada di ujung sana berani sekali. Oke, silakan Bunda. Ntar ya, di materi supaya tidak nanti kita akan banyak sekali materi yang akan saya share terkait parenting dan juga pengenalan karakter di usia anak. Silakan. Assalamualaikum Bunda, nanti dan Bunda siapa? Saya Bunda Rizka dan Bunda Bunda siapa? Oh, saya Rizka. Rizka. Ya. Oke. Kalau gimana Gaya parenting. kalau saya pribadi, gaya parenting itu masih mencontoh sedikit banyak dari orang tua itu. Oke. Jadi Kayak mana tuh? contohnya mendidik anak. Kayak mana tuh? Jadi mendidik anak kalau orang itu seperti itu kan seperti identik pada keras. Oh, sudah. Tapi dari situ kadang-kadang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan seperti itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Tapi kemudian dari situ saya mencoba untuk menggali ilmu lagi dengan tipe anak yang sekarang pada pembelajaran seperti orang tua dulu tidak bisa. Belum tepat. Oke. Kalau anak sekarang kita semakin keras mendidiknya, mereka semakin keras juga. Itu berpendidikan apa? Jadi anak sekarang itu kata yang harus kita terapkan adalah sabar. Itu ya sama surat Al-Kahfi ya. Iya, betul. Jadi pendidikan yang dulu diterapkan ke kita itu boleh diambil yang positifnya.
share perkembangan anak, kemudian belajar juga mengenai karakter anak dan lain sebagainya. Oke, apresiasi buat Bunda Mista, buat Ayah Bunda. Mari kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, gaya parenting tentukan masa depan anak kita. Nah, gaya parenting yang tepat adalah hal yang sangat penting dan esensial dalam pembentukan karakter anak. Ingat ya Ayah Bunda, gaya parenting yang esensial adalah dalam pembentukan karakter anak. Pertanyaannya dong, karakter itu apa sih? Jangan sampai kita ngomong karakter, kita semua nggak tahu karakter itu apa. Betul ya? Gampang lah, bisa juga kok. Benar nggak? Karakter itu apa? Skill, yaitu adalah pemahaman, nilai baik, ya kan? Yang memberikan dampak manfaat yang kita ambil di sini ya. Suatu value, nilai diri kita, yang itu akan sampai kepada anak-anak kita dan untuk masa depan. Sederhananya seperti itu. Lalu caranya gimana? Of course, tentu saja ada interaksi antara orang tua dan juga anak. Lalu apa saja? Saya ini mengambil dari beberapa penelitian, teman-teman juga bisa lihat, dan saya ambil salah satu yaitu di Asian Parenting ya. Di Parenting the Asian, ini kita langsung ngomongin sains sebelum kita bongkar di yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ada 4 ayat bunda. Yang pertama adalah alternative parenting, di mana di sini adalah tadi tuh yang disebutkan sama Bunda Mista, perilaku hangat. Jadi coba ibu cek ya di sini mana yang cocok sama ayat bunda. Di sini adalah perilaku hangat, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, nggak bisa dilihat ya, pasti ada di sini adalah perilaku hangat ya, dan mengikuti mandiri ya, karakter anak-anak dalam cita-citakan mandiri. Ada masih nungguin anaknya nggak sekolah di sini? Mau tahu? Masih ada nggak? Bagus. Atau yang masih nungguin? 1 sampai kelas 3? Nggak ada ya, makanya kan masih ada rasa khawatir. Nah, di sini adalah alternatif parenting, di mana di sini adalah perilaku hangat ya, dan juga di sini adalah tepat memahami, mengerti, mengenal anak kita ya. Di sini juga anak kita dibuat mandiri. Nah, ada juga di sini adalah gaya parenting yaitu yang otoritas. Maunya aku, maunya ayah, maunya ibu, maunya bunda, maunya ayah, maunya kakak, terlibat betul, tapi langsung kayak diktator. Ya, orang tuanya tuh penuntut di sini. Ya, hal yang pertama adalah perilaku hangat dan tegas. Dia mensupport mendorong anaknya untuk mandiri dan memiliki kebebasan dengan memberi batasan, toleransi. Ya, ini penelitian secara sains sudah diteliti ya, ayah bunda. Sedangkan kalau otoritarian, dia itu adalah orang tua yang menuntut, ya, menuntut kepatuhan dan juga konformitas tinggi kepada anak-anak. Ada juga yang negative parenting. Apa sih itu bunda ya? Orang tua yang menunjuk sedikit komitmennya, kurang komitmennya, sedikit waktu dan perhatian. Baru yang kita sekolah. Ya Allah, udah selesai udah ini. Tapi kita nggak memberikan komitmen dan kita membersamai anak kita. Nah, kalau yang terakhir adalah indulgent parenting, adalah orang tua yang memanjakan. Lunak anaknya sedikit ini, ya wis kasih, ya wis lunak. Lebih pasif dalam disiplin. Ya udahlah, masih kecil nggak apa-apa udah. Itu sederhananya. Nah, yang paling tepat secara penelitian atau sains di antara ini, ayah bunda mau yang mana? Gaya parenting yang mana? Mau yang otoritatif ya, otoritatif parenting itu yang perilakunya hangat, bukan pemarah. Bedakan marah dengan tegas. Nanti kita bahas di next selanjutnya ya. Marah dengan tegas kita perlu membedakan. Betul ya? Bedakan, kita harus tahu marah itu seperti apa, tegas itu seperti apa. Marah itu adalah emosi, sinyal ya, dan marah itu tidak punya perintah. Marah itu sinyal, sedih itu sinyal, emosi itu adalah sinyal, tidak punya hak untuk memerintah.
sudah lihat marah atas sinyal yang sudah diberikan kepada diri kita. Nah, mana kira-kira ayah bunda otoritatif yang hangat dan tegas mendorong anaknya mensupport, atau yang otoritarian, yaitu orang tua yang menuntut, pokoknya harus patuh, harus nuntut, yang menuntut tinggi anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah negatif parenting, yaitu orang tua yang menunjuk sedikit komitmen, sedikit waktu, sedikit perhatian, cuma dengan anaknya, oh ya oke udah, ternyata anaknya ya YouTube, dia oleh yang lihat handphone, datanya lihat yang lain. Dan yang keempat adalah independent parenting, orang tua yang menunjukkan lunak asik dalam disiplin. Ini ngomongin ideal ya. Kira-kira ya bunda, coba saya mau lihat ya. Yang ini nomor 1, 2, 3, 4 tangan-tangan. Yang nomor 1 ada nggak? Yang nomor 1 ada yang tinggi saja mau lihat. Oke, sekitar 200 ya. Nomor 2 otoritarian. Nomor 2 jujur ya ayah bunda, beneran ini akan berdampak. Ketika kita jujur sama diri kita itu akan mudah banget. Oke, yang ketiga ada negatif parenting, kurang komitmennya. Dan yang keempat independent parenting ada Masih disiplin. ya, kurang memanjakan, lunak dan disiplin. Kalau udah nomor 1 semuanya, tuh kenapa harus ada sesi ini ya? Tapi ada yang nggak angkat tangan juga ya. Kalau udah berat, udah itu kenapa harus sesi ini gitu kan? Oke, kalau sudah para ayah bunda dan mencocokkan dengan apa yang sudah ditulis dengan idealnya, dan ternyata oh ya parenting aku yang ini nih, nanti kita cek ya. Dengan menyadari bahwa saya sudah di posisi 1, maka para ayah bunda, anak-anak akan menjadi karakter yang positif. Sebelum saya detailkan, mereka akan memiliki sifat disiplin, harus ada ini, percaya diri, mandiri dan jujur. Itu gaya parenting di sini. Di sesi ini saya sebutnya di gaya parenting yang pertama, anak itu akan membentuk karakter yang disiplin, percaya diri, mandiri dan jujur. Next slide. Oke. Saya mau ngasih tahu dulu nih sebelum kita next. Kita renungkan ya para ayah bunda. Ini bisa kita praktekkan di dalam diri kita sebagai orang tua, dan kita deliver kepada anak untuk mencapai sukses. Ya, pastinya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kunci orang anak yang sukses atau anak yang soleh itu adalah dari doa orang tua. Setelah kita sebagai orang tua mendoakan, selalu ajarkan 3 rahasia ini yang kita lakukan ya. Kita lakukan aja dulu. Pertama adalah ketika anak kita diberi ilmu sama guru-guru ustazah-ustazahnya ya, jangan tanyain, kamu udah belajar apa hari ini? Nyebelin nggak kalau kita masih diceritanya gitu? Nyebelin nggak? Materinya apa hari ini? Nyebelin nggak? Tapi kalau kita bilang, nah, kamu dapat insight. Ini bahasa saya insight ya. Nah, hal menarik apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa yang membuatmu lebih baik dari hari kemarin? Oke, jadi itu yang dimaksud dengan insight. Yang kedua adalah fokus pada prinsip. Banyak sekali teknik-teknik yang akan diajarkan baik di lingkungan maupun di sekolah maupun di rumah. Nih caranya begini, betul nggak? Pokoknya ikutin orang tua caranya. Padahal anak-anak punya kreativitas yang luar biasa kan? Maka fokus pada prinsip. Teknik, insya Allah mau dibuat teknik, kalau prinsipnya dia tepat, nyampe nggak ayah bunda? Nyampe nggak? Sederhana, saya itu di Jogja. Prinsipnya berarti naik kendaraan dong. Mau naik kendaraan apa terus kan? Mau pakai pesawat, sepeda, tapi fokus di prinsip. Itu yang diajarkan saya oleh guru-guru saya maupun oleh master coach saya maupun pada saat proses belajar. Dan yang ketiga adalah explore. Explore di sini adalah eksperimen. Oh, kalau kemarin kamu belum bisa, berarti apa? Ada set boundary ya. Yuk explore lagi. Jadi yang belajar bukan hanya anak muda, tapi yang belajar juga siapa? Ayah bundanya. Ayahnya belajar, bundanya belajar. Satu keluarga belajar dengan dapat insight apa, dapat hal baik apa, itu
hari, everyday 5 menit, ada perubahan nggak? Hari ini aku udah punya prinsip apa ya? Aku udah punya prinsip apa ya? Dan aku mengeksplor hal apa? Lalu kan kalau film aku tuh yang mengeksplor apa? Aduh, saya nggak punya film. Benar nggak? Itu dari negara luar. Ayo, kalau muslim dan muslim ada moral dan ini ada Dora, bukan Dora sasaran Dora ya. Kemudian Masya Allah. Oke, next slide. Sampai sini udah dipahami nggak ayah bunda? Di dalam proses belajar 3 poin itu. Oke, lalu yang akan kita bahas itu banyak banget. Jadi banyak banget yang akan kita bahas. Saya akan mengaplikasikan dari sains yang tadi diberikan, yang tadi saya sudah paparkan. Semua karakter menurut Kementerian Pendidikan ada 18 karakter yang perlu dimiliki. Kira-kira berat gak sih 18 karakter harus dimiliki semuanya dalam waktu cepat, anak-anak cepat bertumbuh? Berat gak? Boro-boro ini orang tua aja 1 karakter aja pusing, udah gitu berakar lagi di marah-marah mulu nih, bundanya makanya nih. Ternyata setelah saya mengikuti course online di London terkait Muslim parenting kayak bunda, ada 5 kualitas dalam mendidik disampaikan yang akan saya sampaikan. Jadi 5. Yang kedua, ya, bagaimana perkembangan usia anak sekolah. Ini akan saya aplikasikan di sesi ini dan memahami karakter anak dalam tanggung jawab yang tadi sudah disampaikan. Yang tadi sudah disampaikan ada disiplin, mandiri, percaya diri, betul ya? Itu menjadi tanggung jawab. Dan bagaimana support aktivitas program di rumah dan sekolah, orang tua menjadi apa? Set boundary. Set boundary itu apa? Menjadi fasilitator. Sebenarnya nggak sih yang benar menjadi fasilitator anak, mentoring anak, teman belajar anak, bermain anak, jadi perwakilan di rumah dan di sekolah. Itu akan making memory, membuat memori wonderful life anak-anak kita ketika kita ayah bundanya memiliki hubungan interaksi baik di sekolah maupun di rumah maupun di rumah anak-anak kita. Lalu mendampingi anak di era digital itu mempersiapkannya gimana? Mudah-mudahan di waktu yang berdasarkan digital ini sebenarnya ini waktu khusus ya ayah bunda, karena ini memang lagi nge-trend banget. Dan bagaimana ketika waktu itu saya belajar di tahun 2018 waktu itu ketika sekolah Cikal, kalau ya bunda sekolah Cikal sekolah yang sangat besar ya di Jakarta, dia datang ke Jember lalu memberitahu tentang digital di era anak-anak. Bahkan saya sudah menjadi robotik, betul ya? Dan juga memberikan nama yang lain. Robotik jadi memberikan coding, betul ya? Bagaimana era digital ini memberikan dampak manfaat itu buat anak-anak kita? Selanjutnya next. Oke. Ya, saya sebutin ya di sini 5 karakter orang tua muslim. Tadi saya mendengar persetujuan yang saya tadi lupa. Saya ingat tadi ada orang tua yang bilang apa? Membangun kesadaran. Betul kan? Sadar dulu kitanya. Kalau kita nggak sadar, gerak nggak? Maka apa? Kita perlu membangun kesadaran akan apa? Tanggung jawab. Value dan karakter tanggung jawab kita yang akan nyampe sama anak. Ada di surat apa? Ada yang tahu hadisnya yang mengatakan tentang responsible, tentang tanggung jawab? Coba dong, saya mau satu. Ada yang kira-kira ada yang nyangkut enggak? Hadis yang menyatakan tentang tanggung jawab. Ada? Ayo bunda. Oke, silakan bunda. Panitia ada satu lagi nih yang aktif nih. Silakan dipimpin tanggung jawab hadis apakah itu? Ini hadis yang saya ingat juga. Untuk maulidin lalu al-akhirah fa'akawahu yuhawidani awina senolini awina jisani. Apa itu? Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa setiap anak itu pada dasarnya lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Maka orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu
Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Artinya di sini nilai-nilai apa yang kemudian diajarkan oleh orang tua kepada anaknya itulah yang kemudian nanti akan memberikan bola pada anak. Masya Allah, itu satu poin, satu hadisnya yang penting ya. Tahu nggak ya Bunda? Ternyata peran kita yang namanya tanggung jawab juga lain hadis apa? Bahwa kita adalah pemimpin, betul ya? Dengan peran kita masing-masing. Peran kita sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di sini disebutkan ya dari riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa mendengar Rasulullah bersabda, semua kamu adalah pemimpin. Anak kita pun pemimpin, betul? Semua di muka bumi ini adalah pemimpin. Di sini apa? Pemimpin dan seluruh pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas mereka yang dipimpin. Berarti ada apa? Ada level ya. Apa di sini? Ketika imam, yaitu presiden raja adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Suami pemimpin keluarga dan tanggung jawab atas keluarga itu. Istri adalah tanggung jawab pemimpin di rumah tangga dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Pembantu adalah pemimpin yang bagi harta tuannya dan tanggung jawab atasnya. Dan kita semua adalah pemimpin tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dapat gak poin di sini? Jadi kita responsibel pemimpin tanggung jawab. Ketika kita sudah menerapkan itu, maka ini akan memberikan dampak dari hadisnya adalah anak kita pun perlu kita ajarkan tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ketika dia memiliki barang, tanggung jawab atas apa yang dimilikinya. Sederhananya adalah membangun kesadaran yang utama adalah membangun kesadaran tanggung jawab ini. Next slide. Lalu izin juga mau memberikan informasi kendaraan L1203 USM. Silakan dipindah terlebih dahulu karena ada yang akan masuk. Terima kasih. Boleh lanjut? Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut ya ya Bunda ya. Ketika kita sudah pemimpin tanggung jawab, maka main kita parenting. Apa sih itu parenting ya kan? Tadi di sini disebutkan. Saya belum menyebutkan ada 5 kualitas apa aja yang akan dimiliki kita dalam parenting yang tadi sudah kita terapkan di nomor 1 ya. Ayo Bunda ya, kita akan detailkan kembali. Parenting itu adalah skill atau keterampilan bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak. Yang kemudian itu adalah the way you think and act. Ini saya dapatkan di sains. Kemudian juga ada. Tapi ini cuma cocokologi. Bahkan Al-Quran itu lebih awal daripada yang sekarang semakin berkembang. Tinggal kita mau nggak kita apa? Mengeksplornya. Betul nggak? Udah bukan namanya. Aku pernah nggak sih update ini? Anak-anak kita yang bertanggung jawab. Namun kesadaran. Nah, kemudian apa aja sih parenting the way you think and act? Semua berasal dari apa? Kita yang pikirkan. Mudah-mudahan kalau itu ada yang pikir benar-benar, ayo juga kan. Kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Nah, ini apa? Ketika kita memikirkan, itu akan membuat kita bergerak. Maka ketika kita sudah mulai memutuskan pola parenting yang akan kita lakukan, maka mulai dengan punya mindset. Ini 2 rahasia penting dalam hal apapun ini bisa para ayah bunda terapkan. Perbaiki mind kita sebagai orang tua, perbaiki mindset. Niat kalau mau dibedah lagi tentang niat itu ada 7 lapisan intention. Ya, tapi di sini niat kita adalah 1 niat ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kita bisa bahas nanti ya tentang perkara niat ini, masya Allah. Lalu dimulai niat dan mindset kita. Lalu setelah itu apa? Bangun habit kebiasaan. Di negara maju penelitian tentang habit sampai puluhan tahun di Al-Quran Rasulullah sudah mempraktekkan. Jadi di sini membangun habit dan belief system. Belief itu apa? Keyakinan yang kita pola. Saya memutuskan dalam proses ini adalah bagaimana membangun belief system
itu adalah yang apa coba? Barokah. Pertanyaan dong, barokah itu seperti apa ya? Menjadi orang tua yang paling full dengan barokah. Kenapa? Supaya pendidikan itu menunjukkan yang bahwa orang tua kita tadi yang sudah disampaikan. Sebelum saya menyampaikan ternyata sudah disampaikan dari pengalamannya. Dan saya bacain ya, itu saya yang mengatakan. Survei dan penelitian mengatakan pada saat saya mengikuti sesi kelas olahraga kita. Ayo Bunda, saya mempraktikkan ini itu bukan sehari 2 hari. Saya sebut ini adalah healing time as a parent. Penyembuhan diri dalam diri kita. Gimana Bunda? Saya kan kertas dan pulpen. Silakan, standby, ready, bismillahirrahmanirrahim. Coba ayo Bunda. Bismillah ya. Waktunya 5 menit, kalau sebanyak-banyak, berarti tahapan ini harus lebih lama. Coba tuliskan kenangan masa kecil ayah Bunda. Sehingga ayah Bunda bisa kembali ke sana, ke memori masa kecil. Dituangin aja ya. Kalau nggak kuat ditulis. Jangan lupa banyak istighfar. Melihat pola apapun dan mengungkapkan alasan kenapa ya aku jadi orang tua yang seperti ini. Idealku seperti ini, terus idealku sama anakku seperti ini. Langsung dengan kita lihat masa lalu dan pola kita saat ini, itu akan membuat kesadaran untuk menjadi orang tua yang berbeda. Silahkan dituliskan seperti apa masa kecil ayah Bunda. Ingat, ini sangat penting karena akan mempengaruhi kesadaran. Kita healing dulu. Yang kedua, kejadian atau insiden apa yang menonjol dalam hidup ayah Bunda melekat di ingatan, terus aku bawa-bawa dan ini tepat gak buat anak. Silakan dituliskan, itu saja. Oke, 3 menit ya. Silakan ditulis. Kalau saya beri nama ini adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan menyusuri jalan kenangan untuk memahami diri. Memahami diri saya, diri kita sebagai orang tua untuk melihat ke masa lalu dan keyakinan kita untuk memahami ayah, memahami Bunda sebagai peran yang sudah saya lakukan sekarang menjadi orang tua seperti yang saya lakukan. Silahkan ditulis. Bagaimana pola yang aku lihat dan anakku lihat, bagaimana niat aku dalam melakukan parenting, lalu jenis atau sesuatu apa yang aku sering katakan sama anak
Sederhananya kalau saya katakan sekarang adalah kalau ayah bunda ada orang yang mom or dad working, ayah bunda bekerja. Setelah menuliskan ini, jika ingin membuat set boundary, no matter what happen, apapun yang terjadi, tolong siapkan waktu minimal 10 menit tiap hari dan jangan maksudnya apa? Jangan absen. 10 hari aja. 10 menit itu ada kontak aku sama anakku. Golden time-nya yang bunda yang tahu. Biasanya ada waktu tidur. 10 menit aja. Gak ada waktu tidur pagi pas sarapan. Gak ada waktu pagi sarapan aku kerja. Pokoknya set boundary 10 menit. Gak usah banyak-banyak 10 menit tiap hari. Tapi mungkin ada juga kan budaya mereka tiap hari aku sama anak aku merasa berat tuh. Ada kayak gitu. Olahraga banget. Ada yang seperti itu. Karena kami gak ada ya. Karena kami tiap hari sama anak gitu kan. Jadinya sebel ya. Mudah-mudahan gak ada ya. Justru apa? Anak-anak kita itu adalah dia pun guru buat kita untuk menjadi orang tua yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itu satu rahasia supaya tadi kita sudah tahu model parentingnya, kita juga sudah bilang sebagai orang tua itu akan memudahkan teman-teman untuk membangun kesadaran ketika improve atau update ilmu tentang parenting ya seperti yang setelah ini. Silakan slide. Nah, oke. Listen to insight into parent practice and purity intention. Jadi nanti dipraktekkan, lihat dari apa yang telah dilakukan ya, dan identifikasi. Kemudian ditulis identifikasi. Bagaimana sih cara aku mengasuh anak aku sekarang? Yang tadi sudah disampaikan, bagaimanakah aku mengasuh anak-anakku sama nggak nih linknya dengan aku sama anakku? Jadi ayah bunda bisa tahu pola aku sama anak-anak. Sehingga, nah sangat penting untuk menyelaraskan niat kasih sayang untuk mengharapkan hidup. Kadang-kadang tuh sama itu orang aku gak jelas sebenarnya orang itu banyak juga. Yang kedua adalah mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Next slide. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di science lagi ya, yang tadi sudah disebutkan intention. Ada yang namanya human model of the world. Apa? Ini waktu itu saya selama 2 tahun lagi akan terus berkembang ilmu ini. Ketika ada suatu kejadian masuk ke dalam otak kita, hingga kita berapa di mana? Di pikiran. Pikiran jatuh ke perasaan nggak teman-teman? Ya, setuju? Ketika pikirannya rungsing, perasaannya misalnya apa yang hadir? Sehingga itu akan membangun perilaku atau fisiologi kita. Dan itulah yang akan memberikan hasil. Nah, kalau begitu apa kaitannya Bunda? Coba teman-teman perhatikan dari yang tadi ayah Bunda sudah praktekkan, nanti silahkan melanjutkan di rumah. Kejadian, proses apa? Pikiran, perasaan, perilaku apa yang sudah diberikan kepada anak-anakku? Apakah sudah sesuai dengan pola yang pertama? Sehingga akan memberikan perilaku dan hasil selanjutnya. Next. Nah, hingga akhirnya ini saya combine dengan suami ya. Di brand akademi, ketika kita sudah mengidentifikasikan diri kita sebagai peran orang tua, maka apa? Lihat mindset, lihat perilaku, jadi kebiasaan hingga akan memberikan hasil. But one thing, satu hal yang harus kita ingat, hasil itu mutlak punyanya Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bangun habitnya, terus ciptakan, lakukan yang terbaik, hasil adalah Allah. Oh bisa begitu Bunda, kisahnya ada di Al-Quran. Ayah Bunda tahu dong pastinya kisah Nabi Lut. Betul? Kurang soleh. Apa? Lihat anak istrinya. Jadi apa? Kata Allah apa? Dia akan lihat identitas, perilaku dan kebiasaannya. Ini refleksi ya, refleksi kami di rumah. Sehingga hasil itu hanya punya Allah. Lihat Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Kalau ayah Bunda mau parenting anak di Al-Quran, buka surat Luqman, tadaburi surat Al-Baqarah, Masya Allah. Dan juga kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf. Itu luar biasa jika ayah Bunda tadaburi untuk membangun pola pattern ya, apa? Mindset mendorong perilaku.
Perilaku mendorong kebiasaan, kebiasaan mendorong hasil, hasil mendorong mindset. Tapi one thing kita sebagai seorang muslim, hasil adalah punya Allah, jadi kita duduk terus. Sampai sini mudah dipahami nggak ya bunda? Oke? Alhamdulillah. Next, langsung ke poin aja. Apa sih 5 karakter orang tua muslim? Dari yang saya sebutkan banyak banget karakter saya yang banyak, ada 18. Tapi dalam proses pembelajaran ada 5. Apa karakter yang harus dimiliki orang tua muslim? Ada banyak, tadi ya ada 5. Pertama adalah kindness, baik hati, sabar, penyayang, toleransi, dan juga membimbing. Oke? Nanti bisa diupdate ya sama ayah bunda ya. Ini 5. Next. Oke, saya langsung aja ke poin kebaikan itu kayak gimana sih bunda? Kebaikan adalah kualitas pertama dari orang tua muslim. Tapi prinsip dari kebaikan itu adalah penting nih, nyambung nih sama yang sebelumnya. Apa itu? Ucapan dan tindakan kita itu lebih baik loh dengan ucapan dan tindakan kita. Karena seandainya kalau kamu kasar di dalam Al-Quran ya, dan keras hati, Al-Maidah surat 3 ayat 159, mereka semua akan menjauh dari cocok kan? Udah ditadaburin, ada semuanya di sini. Jadi ilmu yang pada ini dibalasin sama bukan metodologi atau apa yang benar. This is the real bahwa Allah dan itu juga memberikan. Ketika kita anak kita bertumbuh, apalagi usia seperti itu dan kita lihat perannya dan juga lihat kondisinya ya ke anak-anak. Keindahan itu datang dari kebaikan. Latih kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita adalah ucapan dan tindakan. Jadi tadi pikiran kita akan mempengaruhi apa? Perasaan kita. Maka bagaimana untuk menghack pikiran-pikiran kita? Kebiasaan apa sih supaya pikiran aku sebagai orang tua baik dan terinfluence ke anak-anak ada sekunderi ke anak-anak? Next, makna dari baik hati ini adalah yang tadi ya, baik lisan dan tindakan. Coba kata-kata baik apa, lisan apa yang sudah aku lakukan? Ini menjadi sebuah refleksi. Next, ini tuh poin penting yang perlu digali. Nah, ini dia. Tindakan yang datang dengan ucapan dan tindakan kebaikan. Yang pertama, saya mau nanya, ayah bunda udah sering nggak mengungkapkan penghargaan, apresiasi, tapi dengan cara baik dan benar? Gimana? Tadi yang sudah saya sampaikan, kata-kata itu sangat mempengaruhi tindakan. Kata-kata itu masuk ke pikiran, masuk ke perasaan, dia akan mempengaruhi tindakan. Contoh, kalau misalnya kita mengungkapkan penghargaan, biasakan misalnya gini, terima kasih telah membantu, makasih ya nak udah bantu. Nah, dan juga mempengaruhi. Enak gak? Makasih ya udah bantu. Enak kan? Tapi terima kasih ya nak sudah membantu. Aku jangan-jangan yang ini ada, makasih ya nak. Oke, no. Aku bisa tercapai apa? Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kata-kata yang baik yang sesuai dengan kata-kata alhamdulillah itu kita ada makna lagi. Dalam kondisi suka tetap alhamdulillah, tidak suka alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita sukai, alhamdulillah alhamdulillah. Ada yang tahu alhamdulillah yang ternyata sesuai dengan keinginan kita, ngomongnya alhamdulillah apa? Kayak udah, ini udah keras kali ya. Ada yang tahu ketika alhamdulillah yang kita inginkan, anak-anak mengucapkannya alhamdulillah apa? Ada? Jangan-jangan semuanya alhamdulillah ya? Ternyata ada 2 alhamdulillah yang udah. Nanti kalau misalnya jatuh alhamdulillah alhamdulillah, itu diajarin bersyukur atas segala keadaan. Yang maksudnya adalah saya nggak mau jatuh, tapi kita harus bersyukur karena kita nggak tahu hikmah selanjutnya. Dan kalau misalnya ada yang bunda yang nanti di sesi akhir saya tanyain, alhamdulillah yang kita sukai Google. Baru tuh. Oke, lanjut. Kemudian kemudian satu ada ucapan kata-kata penyemangat. Kamu sudah berusaha keras untuk melakukannya. Kamu sudah melakukannya dengan benar, kan? Jadi apa? Poin kata-kata di sini, contoh yang akan saya sampaikan adalah ucapkan penghargaan di lisan, ucapkan kata-kata penyemangat, beri umpan balik positif.
bagaimana caranya kok bisa nak? Dia karena dia antusias saya bunda. Karena apa? Itu tadi kata-kata positif. Ubah perintah. Nah ini biasanya orang masuk perintah. Ubah perintah dengan pernyataan. Daripada diam, kamu diam. Sekarang kayak gitu, yang berisik, diam, sono. Mau tanya, ada yang masih kayak gitu nggak? Mau tahu nggak rasanya gimana caranya? Ini yang dilakukan gitu kan nih. Suami itu juga bisa. Pasti istrinya langsung menanya, gimana caranya? Sayang, boleh bantu ayah? Boleh diam nak? Enak gak? Diam. Sayang, bantu ayah? Diam boleh nak? That is the word teman-teman. Rasul udah ngajarin. Ternyata ubahlah perintah menjadi pernyataan sehingga dia diam. Jangan berisik gak? Berisik orang yang masuk ke otaknya jangan. Diganti maksud aku tuh jangan berisik. Kira-kira apa yang tepat untuk jangan berisik? Ini latihan ya bunda. Sebelum kita ngajarin anak kita duluan apa kira-kira? Ada yang mau tahu? Jangan berisik enaknya gimana? Apa-apa? Kecilkan volume. Ya, radio. Ayo, ada yang mau kasih saran. Yang enak kira-kira jangan berisik apa? Bagaimana bunda? Anak-anak tahu gak sih berisik itu gimana? Karena definisi berisik itu kita yang cintai. Berisik itu apa sih ayah? Bener gak? Ayo, kalian gimana? Apa? Ada yang mau tanya hal ini? Gimana kira-kira? Ada yang mau jawab? Ya, udah. Oh, yang paling ujung. 1 jam lagi ya sesi saya. 1 jam untuk 1 jam lagi kita akan bahas dari versi anak-anak ya. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Apa? Saya pelan dulu ya, atau mungkin diam dulu. Sayang, jangan lupa apa? Boleh bantu bunda untuk diam sejenak 10 menit aja. Gak berhasil, belum enak. Kok bisa tadi bentuk habit kebiasaan? Itu gak sekali. Ada yang nanya sama bunda, sampai kapan bunda? Sampai polanya terbentuk. Berapa lama terbentuk? Tergantung psikologi setiap anak. Ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, betul gak? Sampai itu sesuai dengan goals tujuan daripada ayah bunda. Apa sudah diterapkan pola-pola seperti itu? Jangan-jangan isinya kita negatif semua lagi kata-katanya, sehingga gak connect, betul gak? Jadi biasakan dengan pernyataan alih-alih kita diam yang berisik, kita bisa ganti dengan kata-kata yang bentuknya itu adalah pernyataan sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kita tanya berisik itu apa ya? Maksudnya seperti ini nah. Dan itu memang polanya gak sekali ya bunda. Kita dia harus bilang mindset yang pertama bentuk polanya sehingga kita bisa melihat psikologikal setiap anak kita. Yang kedua ya tadi ya, ungkap dengan kata dan action juga dengan positif. Ketika misalnya kita bilang gini, jangan pukul, enaknya kata-katanya apa? Silakan ya bunda. Jangan pukul, ada yang mau? Untuk ganti kata positif. Bisa atau ke sebelah sini soalnya pengen tahu. Oke, jangan pukul itu ayat sudah ya. Jangan pukul, kira-kira apa kata-kata yang bagus? Jangan pukul apa? Apa? Coba ada yang ayo siapa? Ibu, ayah? Jangan pukul. Jangan pukul. Jadi apa? Kata-kata itu mempengaruhi pikiran kita, sehingga masuk ke perasaan dan tindakan. Itu orang dewasa sebagai enggak. Apalagi anak kita ya. Jangan pukul, baiknya apa? Kakak. Dijaga kemana bunda? Sudah nggak kedengeran bunda. Kakak, tangannya yang kunyit kalau dijaga ya. Dijaga kemana bunda? Gitu ya. Betul. Gunakan untuk sesuatu yang baik. Yes, kalau misalnya mau dijaga, ditambahkan atau kakak, misalnya
Jadi terima. Yang kedua adalah berdoa, minta sama Allah. Jadi yang pertama, sebelum latihan itu, kalau latihan bimbingan itu saya kayak ini dulu jangan sampai keluar negatif. Tapi apa? Terima. Setelah kita terima, minta sama Allah. Ya Allah, banyak apa yang bisa aku dapatkan. Yang ketiga adalah bagaimanakah supaya saya melakukannya gak impulsif, gak berlebihan responnya. Ya, tetap stay cool dari itu. Contohnya itu dengan latihan. Next, selanjutnya selain sabar, yang kedua penyayang. Bersikap kasih sayang adalah bagian dari sikap baik dan penyayang kepada anak, membuat dia tahu bahwa kita mencintainya. Dengan cara apa? Boleh diklik ada di sini videonya. Ibu sering nggak sampai usia anak-anak sekarang melakukan beberapa nggak kelihatan ya, padahal ini udah bagus. Ya, cara untuk menunjukkan kasih sayang, memeluk, mencium. Tapi ingat ya, mencium juga ada batasan. Untuk orang tua yang sudah tidak boleh mencium bibir, mencium pipinya, mencium keningnya, mengusap belakangnya ya, dan juga bentuk gerakan tubuh. Dan tetap menjaga tindakan kita. Karena apa? Hal itu akan mempengaruhi kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri dan harga diri. Dimulai dengan kasih sayang di rumah. Next, selanjutnya yang terakhir, toleransi. Nah, oke. Ibu sering memberikan toleransi. Jangan-jangan toleransi apa kebablasan. Ayah bunda, ayah gimana selalu memberikan toleransi? Jangan-jangan terlalu keras. Di sini makna toleransi adalah memberikan, kalau misalnya segala sesuatu yang tidak kita inginkan ternyata terjadi, maka ya berilah konsekuensi dulu. Beri konsekuensi dulu, ajari. Ingat, ketika pun kita memberikan konsekuensi, gunakan kata-kata koreksinya, ya, dan juga tetap menjaga kita untuk tetap stay cool. Sehingga di sini jika memang disengaja berilah konsekuensi. Tetapi jika itu adalah kesalahan, ya tadi salah. One thing, satu hal yang harus saya bunda ketahui itu enggak? Ajarkan mereka jujur. Berharga nggak? Jadi sangat berharga sekali. Jadi kan jujur. Ya, aku salah bunda, ayah. Yang penting jujur, kan? Jujur. Apapun yang terjadi itu jujur. Jadi kita mulai dengan kejujuran. Karena apa? Karena kelupaan maka tidak boleh dihukum. Maksudnya tidak boleh dihukum ini adalah toleransi yang bagaimana hukuman itu bukan hukuman yang bukan hukuman yang membuat dia jera, yang memberikan dampak, ya. Tapi membangun kesadaran, oh ini yang tidak suka ayah bunda, tapi kita berikan rules dari relasinya. Jika Allah marah, beginilah tindakan. Pokoknya rujukan kita adalah nilai value dalam hidup kita, yaitu untuk niat kita ya sesuai gak jalannya seperti yang sudah Allah perintahkan. Jadi tahapannya banyak sekali, tapi sederhana poinnya adalah seperti itu. Maka para ayah bunda yang di sini ya, pertama adalah permudah urusan anak kita dalam konteks usia saat ini. Kan bisa jadi sangat rentan. Permudah berikan pilihan yang memberdayakan, bukan pilihan yang membuat dia bingung. Sehingga dia tahu makna konsekuensi, makna tanggung jawab. Baik di rumah, kalau di sekolah sama ustazahnya. Nah, kalau di sekolah, pernah nggak dikasih nasihat? Nah, kalau di sekolah, lima hal yang harus kamu ketahui: A, B, C, D, E, F, G. Ada nggak yang aturan seperti itu di rumah? Atau jangan-jangan misalnya cuma gitu? Ada kan ya aturannya yang perlu dikasih poin-poinnya, yang itulah adalah value dalam parenting yang kita terapkan. Konteks yang saya berikan kepada ayah bunda adalah 5 prinsip. Teknik maupun tadi yang sudah disampaikan itu semua adalah misalnya teknik atau prinsip. Tapi one thing yang harus saya bunda tahu, di setiap keluarga memiliki apa? Konsep parenting mana yang cocok memberdayakan dan baik lagi kepada rujukannya sudah diperintahkan nggak sama Allah, gitu ya. Sebelum nanti saya tidak tenang. Lanjut, selain toleransi apa? Membimbing. Dan ternyata toleransi itu balik yang tadi dilakukan apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Dan itu memang udah ada ajarannya. Kalau dia nggak sholat harus dipukul pun ada aturannya. Itu nggak ada tawar menawar. Tapi kalau hal yang lain, ingat toleransi kalau tauhid dan sholat itu utama ya. Itu perlu benar-benar ayah bunda tegaskan. Tapi kalau dalam hal yang lain, yang remeh, receh, misalnya yang kayak bercanda lah, yang lain lah, itu masih bisa diperbaiki ketika tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, itu perlu dididik. Jadi satu adalah sholat. Bagaimana dia bertanggung jawab, dia bermandiri, bagaimana menyenangkan dengan kata-kata yang positif, dicontohkan dengan orang tua, ya kan. Untuk toleransi sholat itu tidak ya, ada tekniknya. Bagaimana ketika dia mau beribadah, kalau dia tidak beribadah, kita boleh. Jadi kalaupun kita marahlah yang elegan. Sebenarnya kalau kita bilang sih bukan marah yang elegan, kita boleh marah itu adalah bagian dari emosi. Tapi konteksnya, prinsipnya, marah itu memberdayakan. Ada kan orang bilang marah daripada sebuah kata-kata yang tidak memberdayakan. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah membimbing. Bisa dilihat contoh videonya, bisa diklik. Cara Rasulullah SAW membimbing Muhammad. Caranya begini. Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau minum. Jadi 3 kali. Pertama dibaca Bismillah, terus Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Baca lagi Bismillah, Alhamdulillah selesainya. Katanya, barang siapa yang minum dengan cara tersebut 3 kali tadi, semenjak air itu masih ada di tubuhnya, Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Oke. Boleh ada ayah 1 bunda 1 yang mau share dari video itu, pasti maksud dari membimbing itu. Silakan. Monggo, ayah bunda. Ayo 1. Ada? Oke, yang paling ujung. Ayahnya ada, ayah? Silakan ayah bunda yang ingin memberikan pernyataan. Nanti kita 30 menit aja kita diskusi ya, insya Allah. 30 menit ya bunda? Enggak, maksud 30 menit setelah ini kan masih ada 30 menit lagi sesi kita ya. Saya belum selesai. Iya. Ini masih dalam konteks orang tua sebelum kita gali perkembangan dan karakter anak. Silakan, boleh dijelaskan? Oke. Iya. Silakan ayah Anda. Terima kasih. Menurut saya bimbing itu mendampingi dan memberikan petunjuk yang jelas. Oke. Terima kasih. Itu ya, memberikan petunjuk yang jelas. Ya. Ayah siapa? Ayah Jabir. Ayah. Ayah Jabir. Oke. Ayah Zabi. Oke, dari bunda tadi ujung sana. Bunda, ada yang mau memberikan? Oh ya, ini. Bentar, saya akan berlari ke situ. Monggo bunda. Masya Allah. Kira-kira jelas kan ya, kita dengarkan dulu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya membimbing itu adalah mendidik dengan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami oleh anak. Itu seperti itu. Kalau kita observasi tadi apa aja nih yang bisa dari video itu, apa aja yang bisa diberikan pembimbing anak itu seperti apa? Contohnya orang tua jadi kan mengambil contoh dari Rasulullah, terus kemudian orang tua mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari dan dilihat oleh anak, kemudian dijelaskan juga secara bagaimana cara melakukannya dan apa manfaatnya. Yes. Terima kasih bunda ya. Nah, saya kasih sama ayah bunda dalam kita ayah bunda. Kalau kita mau beli handphone, kalau nggak ada petunjuknya susah nggak? Dia udah mati ya. Maka apa yang perlu kita lihat untuk memiliki rujukannya tuh seperti apa? Caranya apa? Adabnya apa? Saya praktekin nggak? Setelah kita praktekin, jangan betul-betul anak sih nak ini dicoba dulu sama ayah. Suitable nggak? Suitable itu apa?
psikologi anak. Saya declare, di sini saya bukan seorang psikolog, tapi proses sebagai praktisi dan pembelajaran di Islam parenting ya, dan juga praktisi di dalam kita menggerakkannya itu akan mudah ketika kita satu ilmu digerakkan. Maka perkembangan yang perlu ayah bunda cek, sedekat apa sih aku sama anakku, aku tahu jasmaninya. Jangan-jangan ayah bunda hanya melihat anak cuma sampai dulu ada ya kertas kainnya ingat gak anak-anak? Tahu ya perkembangannya? Masih jalan gak perkembangan sampai saat ini? Anak-anak usia 10 atau udah pada selesai? Masih dicek gak anakku tuh mestinya udah harus apa aja? Ada yang masih melakukan hal itu? Kalau misalnya belum, kita mulai lagi lihat perkembangan jasmani dan penyesuaian diri di sekolah dan lingkungan ya. Jadi ada ketika kita perkembangan dan itu bertumbuh ya, bertumbuh dan psikologi anak di sini adalah menyesuaikan diri baik di sekolah, di lingkungan dan pengaruh di luar. 3 loh teman-teman yang mempengaruhi anak kita: sekolah, rumah, teman sebaya. Itu ada penelitiannya. 3 itu. Oke ya, sepakat ya 3. Dan ini perlu kita perhatikan. Jadi hal 3 itu di sekolahnya gimana, ustaznya, dengan teman sebayanya, di lingkungan rumah dan di dalam keluarga kita, itu akan membentuk emosi anak dalam perkembangan. Dan pernahkah ayah bunda mengajarkan bentuk emosi kepada anak? Jangan-jangan cuma emosi marah, sedih. Ternyata penelitian dan bahkan saya baca buku terakhir ada 83 jenis emosi. Marah setiap individu berbeda. Jadi marahku diam, marahku menangis, marahku marah, mentak-mentak. Anak kita pun psikologinya ya kan, bisa jadi dia diam bentuk marah dia, bisa jadi dia menangis itu bentuk marah dia. Maka tadi balik lagi, ketika kita menjadi penyayang, respon dan ucapan lisan perkataan ketika kita mau menanyakan apa yang terjadi, tanya dulu perasaannya. Apa yang kamu rasakan? Area mana yang kamu rasakan? Seperti apa? Ketika kita sudah tahu perasaannya, akan memudahkan kita untuk apa? Next step, apa yang kamu butuhkan? Nah, lalu orang tua melihat back lagi, ini sudah sesuai gak dengan karakter atau value yang ada di dalam rumah dan tuntunan oleh Rasulullah seperti yang tadi di dalam sesi membimbing. Next, itu sederhananya ya teman-teman, sehingga mengikuti, betul ya, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, tapi dia sudah paham bentuk-bentuk emosi karena kognitifnya dia tuh udah jalan proses memahami. Kognitif itu adalah proses belajar, proses memahami secara holistik ya, sederhananya gitu. Lalu bagaimana sosial dia dengan lingkungan, di rumah, di sekolah dan teman-teman sebaya. Lalu bahasa yang digunakan itu sudah banyak mengeluarkan kata, memahami pendapat. Jika anak usia misalnya bahasanya diam, dia ngomong diam, lihat siapakah yang mempengaruhinya. Bukan hanya di rumah, cek gurunya ustazah di mana misalnya kan, di rumahnya gimana, teman sebayanya seperti apa, seperti itu ya. Jadi itu sangat 3 hal itu tolong dicek. Nah kemudian lanjut, jadi karakter yang akan dipahami ya, fisik, emosi, sosial, bahasa yang mungkin lanjut. Next. Nah ini secara penelitian ataupun pengembangan yang dilakukan sebenarnya ada 4. Tapi di sini saya masukkan lagi para ayah bunda karakter untuk apa? Soft skill masa depan yang sangat mempengaruhi di usia ini. Kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, mandiri, disiplin. Wah ini untuk ilmu disiplin tadi ya, habit dan latihannya itu yang perlu kita bangun. Dan kemudian peduli, empati. Kenapa? Menanamkan karakter untuk mengembangkan karakter masa depan di rumah dan di sekolah. Tolong ayah bunda diterapkan makna kejujuran. Jujur yang dipahami oleh ayah dan bunda seperti apa, kemudian dipraktekkan, diaplikasikan di rumah. Bukan berarti aku berbohong supaya marah nggak marah, benar nggak? Jujur nak, jangan mau bilang jujur nak, mama nggak
nggak marah. Nah, kan kesannya identik kan, kalau aku ini marah. Tapi ucapkan kata-kata yang tepat, yang memberdayakan bahwa jujur itu menjadi value. Nah, jujur adalah, sederhananya adalah kamu belajar jujur apa adanya untuk masa depan, sehingga kamu dikasih tahu ketika kita ada bohong, ada kebohongan yang lain kan, anggapannya kan. Jadi makna dari kejujuran itu kita mulai dengan memberitahu value jujur yang diterapkan di dalam rumah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tanggung jawab apa? Dari mulai pagi sampai dengan kalau di dalam daily life, pagi sampai di dalam praktek tidur lagi, tanggung jawab apa yang menjadi peran dia sebagai anak. Jadi kalau saya dalam membimbing, kita membimbingkan ayah bunda, pastikan punya rules, golden time, kemudian rules ini punya toleransi. Rules jangan banyak-banyak, perlahan dulu, rules apa hari ini, rules apa. Jadi dia tahu, oh di rumahku, dan jujur. Ingat, orang tua yang sekali jujur, dia bohong, tidak jujur, itu akan berakibat ke anak, ada kontak. Pernah nggak anak kita, mama kan nggak boleh ini kayak gini, ya kan? Nah, kalau anak ingetin, kamu jangan kayak gitu, ucapkan terima kasih anak sudah mengingatkan bunda, mengingatkan ayah. Begitu anak yang baik gitu. Terima kasih anak, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan seperti itu. Yang kemudian adalah percaya diri. Percaya diri tadi ya, konsepnya karena apa? Kasih sayang. Jadi kasih sayang, perbanyaklah cara berkasih sayang kita sama anak-anak dengan apa? Quality time yang tadi ya, di quality time itu apa? Sederhananya kalau mau di-hack 10 menit aja tiap hari ngomong kita sama anak kita. Contoh apa? Gunakan waktu untuk membentuk karakter ini semua di masa depan ya. Setiap minggu ibu-ibu punya atau ayah quality time-nya ngapain? Misalnya makan bareng, stop. Kalau keluar, handphonenya itu nggak dipakai. Memang fokus sama anak-anak kita. Kalau mau tidur, rules tidur seperti apa? Rules mau ke sekolah. Jadi rules itu bukan untuk mengekang, tapi apa? Disiplin, membangun rules. Ingat konsepnya apa? Tekniknya adalah kapanpun bunda-bunda terapkan lagi rules apa yang kita lakukan di rumah sehingga membangun percaya diri. Dan beritahu ketika kita sudah punya parenting, pola asuh, kan pasti kan ada teman sebaya ya. Pasti ada yang ngomong kan, yang ini begini, yang itu begini. Beritahu bahwa ini yang ada di rumah. Kondisi di luar itu adalah ketika anak sudah jujur sama kita, sudah percaya, itu Masya Allah bukan. Jadi kita bisa menjadi teman, sahabat, orang tua yang bisa diberi kepercayaan dan akan memberikan kepedulian di masa yang akan datang. Jadi dalam peran kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, peduli, ya, mandiri dan disiplin, mau tahu itu ada di mana? Daily habit kita, betul gak? Seberapa seringkah saya memberikan habit daily kepada anak-anak dengan rules sehingga dia mampu memahami konsep sebagai peran tanggung jawab anak-anak yang mudah untuk mereka pahami. Kalau misalnya kita orang tua yang mom walking, dad walking, satu yang saya ingatkan berkali-kali, siapkan waktu 10 menit aja. Gak usah banyak-banyak, 10 menit, tapi konsisten setiap hari. Selanjutnya, next. Nah, bagaimanakah peran orang tua terhadap karakter anak? Udah panjang lebar ya, tadi dibahas. Tadi saya sudah katakan bahwa lingkungan membawa dampak yang berbeda-beda pada tumbuh kembang anak. Ya. Kenapa sih saya di sini membangun orang tuanya dulu? Ketika orang tuanya sudah ada, lingkungan orang tua, 3 ya teman-teman, lingkungan rumah, sekolah, dan juga teman sebaya ya, sosial di sini ya. Ini akan memberikan kita nilai-nilai agama, moral, kontrol, disiplin yang sangat tinggi. Makanya Masya Allah sekali ya di Muhammadiyah sudah dibangun antara sekolah, betul ya, ustazahnya, ustaznya, para pengajar, dan juga sekolah, dan juga keluarga.
Lalu kita satu lagi lihat teman-teman sebaya kan pasti kan di lingkungan sekolah dan di luar rumah ya, atau kecuali ayah bunda punya set time untuk ada aktivitas lain di luar. Jadi ketika kita memiliki perangkat terhadap karakter anak dalam mendampingi itu ya, itu pertumbuhannya adalah meliputi seluruh pertumbuhan fisik, perkembangan yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana itu menjadi sebuah holistik, menjadi daily life yang bisa bunda-bunda masukkan ke dalam jurnal, ditulis trackingnya, diketahui pola-pola yang ada sama anak kita. Ini kenapa ya? Anakku kok diem? Kenapa ya? Mohon maaf ya, sudah waktunya 5 menit lagi. Ini udah mau selesai. Sip. Next. Jadi kita bisa tahu apa aja yang holistik atau di dalam daily life kita. Next. Nah, maka pendampingan Islami ya yang merujuk kepada Rasulullah adalah setelah direfleksikan oleh saya adalah awareness keberadaan, masukkan konsep Islam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, kita hadir penuh, update terus pengetahuan kita terkait ilmu pola asuh yang menjadi keyakinan kita untuk kita update, lalu kita jaga sikap dan ilmu yang sudah disampaikan tadi dan juga praktis penerapannya di dalam daily life untuk membangun habit. Next. Nah, Mohon maaf, kendaraan W1076 WJ untuk dipindahkan karena akan ada kendaraan yang masuk tidak bisa masuk. Terima kasih. Lanjut ya bunda. Nah, oke ya. Bagaimana kan pendamping pentingnya Islam parenting di era digital dengan banyak pesan tadi ya? Sederhana sebenarnya untuk kita sederhanakan. Sebenarnya tantangannya luar biasa. Tapi step awal yang bisa kita lakukan adalah bikin activity yang memberdayakan baik di sekolah maupun di rumah. Oke? Kapan mau pakai handphone dibatasi dan ada set time dan apa yang perlu dilihat. Lalu yang kedua apa? Buat activity yang itu sesuai dengan goals di keluarga kita dan juga di sekolah. Ya, tahapannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah bangun habit, cek pola. Dan yang terakhir, slide. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukan harus ya, perlu. Kalau harus itu terlalu dipaksakan. Tapi dengan kesadaran apa yang perlu saya lakukan? Ubah fokus ke solusi, memohon kepada Allah dan bukan ke masalah, tapi masalah atau tantangan, tapi bagaimana kita memberikan pemberdayaan dan memberikan dampak. Dan hal yang paling penting adalah doakan supaya anak kita barokah, doakan supaya anak kita menjadi anak yang dijaga oleh Allah, doakan anak kita supaya tidak membahayakan dan dibahayakan oleh orang lain, doakan supaya anak kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jazakallahu khairan katsiran. Silakan saya kembalikan ke Bunda. Oke, terima kasih sekali Bunda Una, luar biasa sekali ya pemaparan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi dari hasil seminar ini, terima kasih sebelumnya bahwa banyak sekali yang dapat. Saya mungkin bisa dapat dari 3 hal ini. Yang pertama, saya jujur datang ke sini fokus saya di kata-kata quality time, bahwa dari yang saya dapat quality tidak berbanding lurus dengan quantity, bahwa itu 2 hal yang berbeda. Belum tentu yang ada di dekatnya itu juga mempunyai kualitas yang bagus, dan itu reminder sekali saya ya, apalagi dan juga sekali penting. Dan itu reminder ke saya, apalagi saya salah satu praktisi yang long-term marriage yang dimana personal approach itu mungkin physical touch agak sulit didapatkan ya. Nah, terus yang kedua adalah fokus mengenai respon kita terhadap perilaku anak gitu. Jadi jangan langsung kita memberikan respon, tapi mungkin kita bisa mengelaborasi dulu apa yang terjadi dan memahami apa yang terjadi. Dan yang ketiga adalah kita yang settle. Nah ini yang saya lihat dari yang terakhir sebagai peran sebagai salah satu pengayom atau pembimbing, di mana kita memang wajib sekali memberikan contoh dahulu sebelum kita menerapkannya ke anak kita. Jadi itu masih kembali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.